Mas Asrop sudah bisa ya, makasih ya. Terima kasih. Oke, ya teman-teman sekalian. Nah ini kita sudah pertemuan ke-13 dan sekali lagi mungkin saya mohon maaf kita kita berbeda jadwal dari seharusnya ya. Seharusnya kita hari Senin ya, betul ya? Betul, Pak. Betul ya. Ntar dulu saya lihat dulu. Senin minggu besok gimana? Senin, aduh. Senin jam berapa ya kita bikinnya? 7.30 sampai 9:10, Pak. Oh, Senin. Senin besok kita nggak bisa lagi. Saya mulai pagi sampai jam 11 ini katanya. Mungkin tidak tolong ya teman-teman yang cariin jadwal yang lainnya. Hari Senin ya. Senin nggak bisa. Kita dulu biar sekalian ya. Senin, Selasa nggak bisa juga. Bisanya Rebu. Rebu juga ya. Rebu ya bisa. Kemis sore. Kemisnya sore setelah jam 1. Jumatnya pagi. Ya, kita tolong ya. Jadi untuk minggu depan, Rebunya setelah jam 1, Kamis sama juga. Oh, Rebu seharian. Rebu mulai pagi. Rebu mulai pagi, Kamis siang pagi sampai siang. Coba deh nanti dicari lagi ya, tolong ya. Ya, saya sesuaikan. Ya, nanti kita akan ketemu terakhir lagi di pertemuan terakhir. Saya ingin menambah satu materi lagi yang memang belum kita diskusikan, yaitu terkait dengan asesmen sales rasio ya. Mungkin ada teman-teman penilai di sini yang menulis KTTA-nya terkait dengan itu ya. Apa namanya, ASR itu memang dipakai untuk melakukan uji ya atau evaluasi terhadap hasil penilaian massal, bukan individual, tapi penilaian massal ya. Kira-kira seperti itu. Nah, biar nanti klop ya saya ingin sekarang kita selesai dulu yang sudah kita bahas kemarin, karena ujiannya kelihatannya kita sampai di sini ya. Kalaupun ada mungkin materi terkait dengan ASR, tapi tidak terlalu banyak. Tapi inti dari ujiannya ada di sini. Maka dari awal-awal saya ajak teman-teman untuk mulai dari melakukan analisis yang tradisional, gitu ya. Mulai dari membuat peta dulu, membuat peta suatu nilai tanah, karena memang inti dari penilaian massal itu adalah menilai beberapa bidang atau beberapa objek yang di indikasi awalnya memiliki nilai yang sama. Jadi kalau individual kan seperti yang saya contohkan sebelumnya, ya kita menilai satu objek aja. Namanya kita menilai rumahnya Mbak Nabila. Ya sudah, itu yang kita nilai. Kita cari data pembandingnya, kita bandingkan dengan rumahnya Mbak Nabila. Jadi objek penilaian kita satu, ya. Tapi kalau kita umpamanya menilai massa, jadi yang sederetan di depan jalan itu gitu kan ya, yang kita anggap memiliki nilai yang sama. Jadi ada banyak di situ. Gitu ya. Jadi objek yang kita nilai, yang menurut kita memiliki nilai yang sama. Ya, batasannya sama seperti apa? Nah, itu ada di PMK 150 itu. Di ringnya itu pendek gitu ya. 100 sampai 130, 131 sampai 140. Begitu dia 131 ya harus beda kodenya. Karena nanti NGOB-nya akan ditetapkan berbeda. Ya, memang sih sebenarnya yang paling pas itu adalah individual appraisal, tapi karena banyak objek, orangnya sedikit, dananya nggak ada, maka dibikinlah yang penilaian massal. Nah, maka untuk menguji penilaian massal itu apakah sudah benar atau enggak, sesuai atau enggak, itulah asesmen sales rasio yang nanti akan kita bahas. Nah, penilaian massal selain bisa dilakukan
tradisional seperti yang saya sebutkan tadi, ya, yang di SE25 lah, ya. Kalau teman-teman masih ingat, tolong dibaca lagi di SE25. Ada apa namanya, alternatif 1, 2, 3. Nah, selain itu, ya kalau teman-teman melakukan itu banyak, gitu ya, banyak, teman-teman akan merasakan bahwa saya sebagai penilai banyak sekali mengintervensi data. Jadi kan unsur subjektivitasnya akhirnya menjadi besar. Setiap kode kita ambil 3 data yang terbaik menurut kita, yang paling sesuai, kita lakukan perbandingan penyesuaian. Setiap kode gitu. Jadi plus minnya itu kita yang menentukan, walaupun itu ada dasarnya ya, ada dasar. Harusnya sih memang ada dasarnya, jadi nggak sembarangan. Tapi umpamanya kita plus 10, nanti saya bikin plus 10. Mas Afid bilang, kok nggak 9 aja Pak? Mbak Nabila bilang, kok nggak 11 aja Pak? Kok nggak? Terus Mas Rozak bilang, kok nggak 9,5 aja Pak? Loh kan beda-beda. Itu kan akan berpengaruh kepada. Atau mungkin ada lagi Mas Asrof bilang, kok nggak 15 aja Pak? Kalau menurut saya 15. Salah nggak? Nggak juga, karena itu kan pendapat pribadi. Ya, itu tuh yang sering menjadi pertanyaan. Ya, biasanya sih pada saat kita melakukan penilaian seperti itu pasti akan kita lakukan apa ya? Sebelum kita declare, kita jadikan ketetapan, pasti akan kita diskusikan lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Loh, kok datanya banyak, kenapa kok ngambilnya data ini sama ini sama ini, bukannya data ini? Itu juga jadi pertanyaan. Ya, sehingga diharapkan di situ kita bisa menjawabnya. Ya. Nah, setelah kita melakukan dengan yang tradisional tadi, kemarin juga kita diskusi menggunakan quality rating ya. Dan itu semuanya saya kasih tugas teman-teman untuk melakukannya ya. Karena ini sebenarnya teori sudah khatam semua lah kalau menurut saya. Karena sekarang sudah belajar materi penilaian sumber daya alam. Ya, itu sudah ya tidak cukup hanya pendekatan apa namanya pasar sama ini apa biaya, ya, pendekatan pendapatan. Begitu kita ngomongin pendekatan pendapatan, udah omongannya udah akuntansi ya. Dan itu kalau di kita di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah merupakan apa ya, diklat penilai lanjutan ya. Jadi propertinya udah lulus, properti satunya udah lulus, properti duanya udah lulus, properti lanjutan. Ya itu sumber daya itu maksudnya ke situ, kalau di MAPI lah, di MAPI ya. Nah, kita juga di DJP ikut ke sana. Sehingga saya berasumsi teman-teman ini sudah ahli semua ya untuk teorinya. Ada masalah. Nah, yang dibutuhkan adalah praktek itu tadi. Ya, makanya saya kasih tugas untuk melakukan itu. Kerjakan sendiri sesuai dengan pikiran kalian. Terus yang kedua, kita mencoba menggunakan apa namanya itu quality rating. Ya, quality rating di situ kita mengurangi ya apa namanya itu kita ke dalam data itu gitu ya. Jadi dengan membuat apa, bobot sama skor ya. Tapi variabelnya kita yang menentukan. Dari data-data tadi kita cari variabel-variabel yang menurut kita ya berpengaruh terhadap nilai di lokasi kita, di wilayah kita. Ya, nah itu kita berikan bobot dan kita berikan skor masing-masing unit variabelnya. Ya, nah itu biasanya kalau di luaran itu dilakukan berdasarkan hasil kajian teori gitu ya. Jadi dia baca teori-teori terbaru, biasanya teori terbaru itu dapatnya dari jurnal-jurnal ya. Terus yang kedua dapatnya dari praktisi ya yang melakukan penilaian. Makanya saya berikan yang 29 variabel itu gitu ya. Itu kan hasil dari penelitian teman-teman dosen stat terhadap penilai atau praktisi penilai pemerintah yang ada di Indonesia di masing-masing daerah. Jadi dikumpulkan, dikompilasi, itu ada 29 variabel tadi. Nah, tidak mesti semuanya kita pakai, silakan dipilih menyesuaikan dengan wilayah teman-teman
Ya, jadi di situ nanti kita akan berikan bobot dan kita berikan skor. Nantinya kita akan membuat persamaan, ya, persamaan regresi sebut aja, ya, yang linier, karena dia hanya satu dependent variable dan satu independent variable, maka disebut sebagai linier sederhana. Ya, nah, di situ masih ada intervensi kita terhadap data, seperti tadi ya, membuat bobot dan membuat skor tadi. Ya, nah, dengan regresi linier, gitu ya, yang berganda, gitu ya, satu variabel dependent dipengaruhi oleh beberapa, lebih dari satu variabel independent. Nah, di situ kita betul-betul memakai data yang kita kumpulkan. Jadi intervensi kita terhadap data nggak ada sama sekali. Lebar depan, apalagi kita pakai itu hasil ukuran. Luas, hasil ukuran. Jarak ke CBD, hasil ukuran. Terus mungkin kalau data-data yang kualitatif kita kuantitatifkan, mungkin itu masih ada unsur subjektivitasnya ya. Tapi kan itu umumnya ya begitu. Contohnya kayak keteraturan kemarin ya, atau mungkin apa ya, banjir tidak banjir gitu kan, sebenarnya itu kan kualitatif, tapi kita kuantitatifkan itu nggak ada masalah. Tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Artinya intervensi kita ke data nggak ada. Nah, di situ kita mencoba membuat persamaan, ya, persamaannya dengan melihat ya yang sederhana aja dulu gitu ya, karena kita bukan belajar statistik, kita bukan belajar ekonometri, jadi kita membaca aja dengan melihat kemampuan dari variabel bebas untuk mempengaruhi variabel tidak bebasnya gitu ya, yang biasanya dilihat dari R square-nya, R kuadratnya. Ya. Jadi secara bersama-sama variabel bebas itu dapat berpengaruh kepada Y, yaitu ya variabel dependent itu sebesar berapa persen. Namanya kalau R kuadratnya 93 atau 0,93 atau 93%, artinya secara bersama-sama variabel-variabel yang kita pakai itu 93% berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau nilai. Berarti cuma 7% dari errornya gitu ya, ada kesalahan. Ya, maka biasanya kita lihat dari sana. Terus yang kedua kita lihat dari sebelumnya sih ya, harusnya sih yang kedua R-nya. Yang pertama harusnya kita lihat itu uji tandanya aja ya, uji tandanya. Koefisiennya itu secara teori umpamanya jarak ke CBD makin jauh harganya makin murah atau nilainya makin rendah gitu ya. Berarti kan berbanding terbalik, kalau berbanding terbalik tandanya pasti min, ya, min di depannya. Nah, kalau sesuai berarti sudah benar, ya, sudah bisa dianggap benar. Tapi kalau hasil regresi kita ternyata jarak itu kok positif, ya itu berarti kemungkinan salah. Ya, kemungkinannya, tapi belum tentu ya, kemungkinan salah. Bisa aja teori yang sebelumnya salah di tempat kita, nggak bisa dipakai. Kalau di tempat saya makin jauh dengan jalan raya atau CBD, justru makin mahal. Yang saya contohkan kemarin di daerah Ubud, Bali ya, di Gianyar Bali. Di pinggir jalan yang kita anggap sebagai CBD itu lebih murah dibandingkan dengan di dalam gitu, yang ada di dekat sungai. Artinya CBD-nya sebenarnya kita salah menentukan, bukan jalan tapi sungai untuk daerah yang di belakang jalan raya. Yang pernah dilakukan juga di daerah-daerah Kuta Selatan, di Badung, ya, di Bali. Justru yang di pinggir jalan murah, yang menghadap ke laut justru mahal, yang nggak dapat jalan. Kenapa? Karena nanti akan dibangun untuk fasilitas pariwisata, misalnya villa, hotel, apalagi restoran, kan ya. Makin menghadap ke laut kan makin mahal. Justru CBD-nya harusnya laut bukan jalan. Awalnya kan kita berasumsi jalan, sehingga kok pengaruhnya negatif. Maka penetapan CBD-nya mungkin kira-kira gitu ya. Nah, itu yang ingin saya dapatkan ke teman-teman, dan saya berharap
untuk hari ini itu selesai. Ya, itu selesai. Paling tidak ada lagi pertanyaan. Ya, karena mungkin untuk yang sudah pernah melakukan regresi itu nggak bisa sekali, pasti berulang-ulang. Saya nggak ingin nanti itu habis waktunya pas ujian. Ya, pasti akan berulang-ulang. Ya, untuk mendapatkan persamaan yang blue kemarin ya, base, linear, unbiased, dan estimated. Pasti akan berulang-ulang. Nah, untuk itu dibutuhkan data yang besar, kan saya bilang. Sehingga nanti data-data yang jelek kita keluarin aja, nggak usah dipakai. Ya, kalau sekarang kita datanya terbatas, data yang jelek kita keluarin, data kita kecil jadinya, nggak memenuhi syarat. Yang umum kan dibilang 5 kali jumlah variabel. Variabel kita 5, datanya ini 5. Ya, ada juga yang rumus-rumus yang lain lah. Tapi yang paling biasanya dipakai yaitu yang sederhana seperti ini. Variabel kita 5, ya 5 kalinya berarti 25. Atau kalau secara teori gitu ya, di apa namanya statistik itu, makin besar datanya, kecenderungan data itu berdistribusi normal, sehingga penelitian kita bisa kita lakukan dengan parametrik statistik, ya, yang biasanya hasilnya untuk dilakukan estimasi lebih bagus karena semua data yang kita pakai sebagai alat analisis dalam analisis itu berada di dalam kurva lonceng yang kemarin saya tunjukkan. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu sambil kita diskusi, mungkin minggu depan baru nanti saya akan tambah dengan materi yang terakhir. Nah, saya ingin selesai ini biar teman-teman form di dalam menghadapi ujian nanti. Ya. Ada yang sudah dapat data lebih dari 30? Ada Mbak Rizka Arifah. Dapat data berapa Mbak Rizka? Lalu Mbak Rizka. Mbak Ayu, Zahro. Ya Pak. Baru dapat 20 Pak. 20, nggak apa-apa. Iya Pak. Pak. Sudah dilakukan mencoba untuk melakukan dari tradisional sambil jalan. Baru quality rating tapi belum itu sih Pak. Oh, malah langsung ke quality rating. Ya harusnya regresi dulu ya Pak baru quality. Oh enggak, harusnya yang tradisional dulu, yang dengan hanya 3 data. Makanya kan saya bilang dari awal, kerjakan dulu dapat berapa data pakai, karena SI25 untuk yang analisis tradisional kan butuh cuma 3 data kan. Betul enggak? Kode AE gitu ya. Kita bikin ini. Ya, betul. Ingat enggak? Pak. Coba saya tunjukkan nanti. Kita mulainya dari sini biar kita merasakan. Ingat kan yang ini? Tujuan ini saya hapus ya. Nggak usah kita bikin robot langsung aja. Sehingga ini tidak dihapus. Nggak nanti ini aja ditambahin dibagi 3, ketemu lagi ya. Jadi kita nggak usah beli robot lagi. Nah ini kode ZNT yang kita buat yang ada rumah kita. Masih ingat kemarin? Ya. Ada yang sudah sempat membuat seperti ini? Ada nggak?
Arnold, Saya masih belum, Pak. Tapi saya udah ada nemu beberapa data, Pak. sekarang datanya sudah banyak. Sudah ada berapa? Sebagian itu ada 10 data yang udah saya ambil kalau survei, Pak. Tapi saya udah memperoleh data kayak BPHTB dari Pemda saya, Pak. Nanti, BPHTB ya. Oh. ya, Pak. Jadi itu coba saya gunakan juga nanti, Pak, untuk eh, perhitungan nantinya, Pak. Nanti Ya, ya. saya ubah data BPHTB supaya bisa mendekati nilai pasar, Pak, dengan cara berapa kira-kira range antara nilai BPHTB dengan nilai transaksi yang sebenarnya, Pak. Ini dicoba ya. Iya, Pak. Ya. Kenapa saya nggak lanjut ke asesmen sales ratio? Karena saya lupa sebenarnya meminta teman-teman untuk mengumpulkan data asesmennya. Ya, asesmen itu biasanya kita peroleh dari penetapan NJOB kan. Asesmen sales ratio itu kan A per S ya. Asesmen dibagikan dengan sales. Ya, salesnya kalau udah ada harganya yang nah, data tersebut ya kita harus tahu juga penetapan berapa. Maka dari situ baru kita akan lakukan evaluasi. Apakah sudah pas atau ya under value atau over value gitu ya, regresif atau progresif. Oke, ya Mas Rosa. Ya, Pak. Sudah sampai di mana, Mas? Dari yang 3 itu. Sebelumnya kan sudah teman-teman buat peta semua ya. Sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan, tapi ya saya bilang waktu itu tolong disempurnakan lagi, diratakan kembali kayaknya di mana yang masih kurang. Gimana Mas Rosa? Ya, kalau yang tradisional ini masih itu, Pak, mengumpulkan data yang buat dasar penyesuaiannya, Pak. Data buat variabel maksudnya ya. Iya, Pak. Mengidentifikasi variabel ya. Iya, Pak. Ya, sederhananya boleh teman-teman pilih dari Excel yang saya kasih itu yang dikumpulkan oleh teman-teman standar ada 29 variabel. Ya, nggak usah dipakai semua gitu, secukupnya menurut teman-teman ya. Jadi nanti dengan variabel yang sama kita coba tiga-tiganya ini ya. Kita coba yang tradisional, kita coba quality rating, kita coba dengan regresi. Ya. Data sudah dapat berapa Mas Luna? Data mah udah 40, Pak. Tapi Oh, udah banyak ya. Pak, datanya acak itu, Pak. Belum ada yang nggak sebanding itu, Pak. Oh ya, ya, ya. Nanti bisa dikeluarin lah ya. Yang penting kumpulkan aja dulu ya. Mas Rasak di mana nih? Saya di Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Oh, Purworejo ya. Ya, yang lain yang di Jakarta, Tangerang, Medan, itu jangan sampai kalah sama Purworejo. Purworejo dapat 40, masa Medan nggak dapat ya. Kecuali mungkin di Tarutung baru mungkin ada susahnya. Sidempuan mungkin dia susah. Ya nanti coba dilihat ya Mas ya hasilnya. Yang lain mungkin Mbak Adisa Wahyu gimana? Ya Pak, saya kemarin coba-coba yang pakai cara regresi Pak. Yang sebelum regresi malah belum ya? Baru nyampe quality rating itu pun karena saya masih kurang paham jadi mau coba-coba yang regresi. Oh iya iya. Ya. Agak pahamnya di mana Bang? Ini Pak, saya masih bingung buat nentuin nilai apa ya? Buat nilai bobotnya ya Pak. Ya. Bingungnya gimana? Atau mungkin gini deh, biar kita sama-sama belajar ya, biar nanti nggak bingung pada saat ujian. Kalau sekarang masih bingung nggak apa-apa, kita diskusi ya. Tapi nanti kalau di ujian bingung kasihan, sendiri tolak nanti nggak selesai. Nanti hasilnya jelek nggak enak ya. Mungkin Mbak Anissa bisa untuk share screen, saya tutup dulu. Tutup dulu screen. Baik Pak. Sambil kita belajar sama-sama ya.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, biasa. Nah, ini yang regresi yang kemarin saya kerjakan, Pak. Coba-coba kerjakan. Tapi saya masih bingung sih, Pak. Ini kira-kira udah benar belum ya, Pak? Ini data rumah saya gitu. Dengan variabelnya cuma 5, ngikutin yang Bapak kemarin. Dan dihasilkan harga tanahnya segini, Pak. Nah, sebelum sampai ke situ, biasanya kalau untuk regresi kan kita melihat dari data dulu ya. Oh iya. Kita lihat dari data, nah di situ itu sudah dibikin rupiah per meter persegi ya semua ya, Iya, Pak. harganya ya. Terus jaraknya, lebar depannya meter, luasnya meter persegi, jarak CBD kilometer gitu ya. Apa meter? Jarak CBD ini kilometer, Pak. 9 kilo maksudnya. Iya, Pak, iya. Yang ini emang agak jauh. Yang nomor 1 9 kilo itu ya. Ya. Yang nomor 2 1,3 1,3. Ya. Terus lebar jalan meter, kontur tanah, nah, baik apa bagus tidak bagus gitu kira-kira ya, datar atau jelek bergelombang. Oke, nah dari situ kita coba langsung aja kita kerjakan ke sini ya, regresi ya. Kita kerjakan regresi. Yang pertama kita perhatikan adalah apa namanya? Kode apa tandanya, uji tanda yang ada di koefisien ya. Iya, Pak. Yang ini, nah itu ya, yang bawah biasanya ya. Kalau yang intercept kan nggak usah lah ya. Ya. Nah, yang lebar depan. Nah, sekarang di situ tandanya apa namanya? Negatif, Pak. Negatif. Kalau teorinya seperti apa? Kalau misalkan yang negatif tuh Enggak, kalau teorinya sekarang kita baca teorinya. Makin lebar depannya, makin mahal tanahnya, betul ya? iya, Pak. Artinya hubungannya positif apa negatif? Negatif, Pak. Oh, berbanding lurus positif dong. Oh iya, positif. Ya, makin tinggi makin mahal gitu kan ya. Ya kan ya. X-nya makin naik, Y-nya pasti makin naik. Berarti kan berbanding lurus kan plus dia kan ya. Iya, Pak. Nah, sekarang yang Mbak apa namanya Anissa dapat ya, minus, kemungkinan masih salah. Ya. Nah, salahnya di mana? Nah, itulah kita lakukan scattering diagram ya. Diagram pencar itu loh ya, apa? Kan ada itu di situ ya. Kita lihat nanti coba di regresi. Data analisis coba. Data analisis. Ini. Ya, data analisis. Kita dulu bukan di situ kayak gitu. Dari sini aja bisa ya. Dari home coba. Mana dia? Data coba baca klik datanya coba klik data. Ini, Pak. Mana dia? Oh enggak biasa. Coba di insert formula coba formula Pak. Coba mulai dari depan deh, lupa saya. Home, ya home dulu. Mana dia ada yang tabel-tabel itu ya di diagram pencari. Oh ini dia ini. Ini yang ini tuh yang ini. Yang mana ya, Pak? Ya ya. Itu bawah. Itu betul kok yang insert fix ya. Nah coba jawab itu. Klik itu. Yang ini, Pak? Biasanya coba 2 deh, sama lebar depan ini sama ini di blok dulu kayaknya ini. Blok dulu data harga sama lebar depan. Terus kita coba ini yang tadi. Yang ini, Pak?
Nah, coba lihat. Nah, pilih aja di situ. Yang ada garisnya. Kayak gini, Pak. Bukan kacau dia ya. Iya. Nah, kemungkinan itu data kita masih belum apa ya. Nanti itu kayaknya bisa dirubah. Ya, dirubah. Tambah di sini. Nah, karena ada tanda plus itu. Nah, itu ada plus itu. Plus sebelah kanan. Atas. Atas. Bentar, Nah, itu coba. Cari-cari coba deh. Oh, itu ada kan garis coba. Trend line. Nah, kan trend. Itu kan dia ke bawah ya, garis titik itu loh. Garis titik ini yang di sebelah kiri ini kan ada garis titik. Nah, itu kan ke bawah dia. Ya. Harusnya kan ke atas ya. Oke. Mungkin ada beberapa data yang Masih itu, Bu. Hah? Enggak, Pak. Ya. Nah, mungkin ada beberapa data yang terlalu besar menarik ke bawah. Oke. Berarti ada outlier gitu ya, Pak? Ada outlier, ada data outlier. Yang mana outlier? Nah, itulah yang harus kita coba mencari. Makanya saya bilang di sini nggak cepat, lama. Biar sesuai dengan teori. Atau kalau kita bilang ini bertentangan dengan teori umum, tapi masih susah lah kita buktikan ya. Kalau lebar depan tidak berpengaruh pada nilai secara positif itu agak sulit. Memang umumnya seperti itu. Kalau tadi kan ekstrim ya, kalau saya bilang lebih dekat dengan jalan, ternyata harganya lebih murah karena penggunaannya untuk fasilitas pariwisata. Kalau ini kan kayaknya nggak bisa ya. Lebar depan itu pasti berpengaruh. Ya, kira-kira gitu Mbak. Ya. Nah, itu yang pertama, berarti ini udah nggak benar, sehingga data kita masih harus kita perbaiki. Begitu ya? Ya, Pak. Nanti saya coba perbaiki lagi, Pak. Nah, biasanya kita ngelihatnya dari sini dulu. Tapi kalau langsung dari sini kan lama kita ngerjain ini. Biasanya sih banyak orang yang seperti ke sana dulu. Biasanya sih kalau alur untuk statistik pasti ke sini dulu. Dari data kita buat diagram pencar, kita sudah sesuai diagram pencarnya, baru kita lakukan regresi sehingga dia pasti benar. Coba lihat yang bawah lagi. Ini biarin, buat lihat yang bawahnya lagi hasil regresinya. Ini kan koefisien dari luas, negatif juga. Nah, mungkin ada hubungannya karena ini pasti ada autokorelasi gitu namanya ya, antara lebar depan dengan luas. Seharusnya nggak usah dua-duanya, salah satu aja pasti. Oke. Biasanya begitu. Karena dia makin lebar depannya, umumnya ya pasti makin luas kan gitu ya. Tapi kan saya kasih contoh kemarin, lebarnya cuma 5, ke dalamnya 40, 200 juga. Ada yang 10 kali 20, 200 juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu coba kalau itu dibikin diagram pencar lagi antara nilai atau harga dengan luas, pasti ke bawah dia. Padahal harusnya kan negatif. Nah, coba sekarang lihat jarak ke CBD, kan benar itu, makin jauh makin murah. Jadi dia ke bawah. Yang ini. Yang bawahnya. Nanti di blok X sama Y-nya, karena biasanya agak sulit kalau pakai Excel. Biasanya kalau saya sih, saya buat data lagi cuma di atas. Saya pisahkan datanya gitu. Ininya, Pak. Saya ambil data yang ini, data harga sama apa tadi? Jarak CBD ya. Itu saya blok itu dua. Nanti baru saya coba dengan apa namanya scatter diagram tadi. Kita lihat. Dengan jarak CBD. Ya mungkin di hasilnya jadi tempat lain juga bisa. Ya, naiknya sedikit. Mungkin ini jauh sekali data di satu. Barangkali ini yang menyebabkan. Ya kan? Atau ini Pak, kan ini yang lainnya dalam satuan meter, yang ini cuman ini dalam satuan kilometer gitu. Itu berpengaruh nggak ya Pak? Oh enggak. Yang penting dia dalam satu data ini sama. Semuanya kilometer, nggak ada masalah. Oh, oke. Mungkin ini kayaknya data pertama ini yang
mungkin nggak kilometer, ini 900 meter mungkin atau apa. Terlalu jauh mungkin bisa dihilangin juga nggak apa-apa. Oke. Ya, kita manage datanya dulu kira-kira. Makanya kadang-kadang kan orang bilang hasil regresi penelitian kuantitatif itu kelemahannya di situ. Persamaannya akhirnya hasilnya bagus. Ya, karena memang data-data sampahnya outlier ini sudah dihilang. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif kan kita biasanya datanya primer ya kan ya. Kita ngumpulin data hasil wawancara, pendapat orang, kita ceritain kondisinya. Iya, peneliti itu ada di situ juga. Maka biasanya katanya untuk orang-orang kualitatif bilangnya hasil penelitian kualitatif jauh lebih baik daripada kuantitatif. Tapi kalau kita tanyain orang-orang kuantitatif gitu ya, kayak Pak Insu Kendro gitu ya, kalau di UGM dulu, dia bilang, oh enggak, kuantitatif itu paling top, ya alatnya luar biasa. Tapi kalau kita tanya ini yang kualitatif, oh enggak bisa, dia enggak merasakan di situ. Kira-kira gitu ya, teman-teman nanti dicek lagi di situ. Itu yang pertama kita lakukan ya. Coba lihat lagi hasilnya di bawah. Hasil regresinya. Hasil regresinya yang di bawah. Nah, itu. Ya, pertama itu yang kita cek dulu ya. Harus benar dulu dia sesuai dengan teori. Ya. Kecuali ya kita bisa berasumsi ya, menyatakan seperti yang saya bilang tadi di Ubud maupun di pinggir laut. Ya, di Bali itu. Nah, coba lihat di bawah lagi. Kita sekalian aja deh baca hasil ini. Silakan kalau yang mau ke belakang silakan. Nah, mana dia? Atasnya dikit aja biar kelihatan ya. Nah, ini ya. Kan kita lihat dari koefisien-koefisien ini ya. Ya, nanti baru kita buatkan persamaan hasilnya ini. Kalau dia uji tandanya sudah benar ya. Uji tandanya sudah benar. Terus kita buatkan persamaan. Caranya ya seperti ini memang. Kita ambil aja yang ada di koefisien ini. Sudah. Ini kok gede-gede sekali ya. Nanti mungkin untuk harga itu bisa di dalam ini aja Mbak. Dikurangin nolnya 3 deh biar tidak terlalu besar. Dalam ribuan namanya ya dia di sana. Nah, ini sudah, ini min X1, min apa ini ya. Ini min masih, ini plus, ini. Nah, ada dua hal yang kita baca. Yang pertama kita baca R square-nya ya. Coba kita lihat R kuadratnya. Ini ya. Masih rendah ya. Coba kita perhatikan, ini 51%, adjusted R square-nya 21. Kan ininya masih jauh sekali, itu masih banyak data error. Apalagi kayak tadi tandanya sudah banyak yang salah. Atau nanti untuk merubah ini bisa aja Mbak Adisa tidak menggunakan semua variabel ini. Mungkin dari 5 variabel diambilnya yang sesuai-sesuai aja. Jarak ini udah benar, lebar jalan sudah benar. Yang lainnya masih salah. Cuma 2 ini. Coba dipakai dengan 2 variabel. Diregres dengan 2 variabel. Berapa hasilnya? Gitu ya. Dicoba-coba. Makanya ini pekerjaan coba-coba. Makin sering kita coba. Tapi itulah kira-kira hasil yang kita baca ya. Yang kita cari kan R yang paling gede gitu ya. R kuadrat yang paling tinggi kan gitu ya. Nah ini kalau kita baca, artinya secara bersama-sama 5 variabel yang Pak Anissa pakai berpengaruh secara signifikan sebesar 51% terhadap harga tanah. Artinya 49% itu masih faktor errornya gitu. Faktor lain di luar yang kita teliti. Ya, masih jauh sih sebenarnya ya. Masih jauh. Dengan tingkat signifikansi 95%. Ya. Artinya apa ya? Di luar prediksi kita itu ada 5% ya, signifikansi
tingkat kepercayaan. Ini bertanya tadi, Pak. Sebelumnya, mungkin saya lanjut dulu dikit ya, Mas ya. Oh iya, Pak. Kalau umpamanya kita kecilin tingkat signifikansinya, kan ada itu ya signifikansi yang kemarin saya minta tolong dicontreng itu kan ya. Ingat nggak? Coba dilihat di data paling atas, Mbak, data. Nah, regresi. Oke. Ya, nah itu. Nah, ini kan bisa kita rubah. Umpamanya 90%. Ini, atau mungkin 80%, kita ekstrim ya. Tapi jarang sih orang bikin, paling ya 90%. Kalau untuk bikin seperti ini. Nah, itu hasilnya bisa berbeda. Dengan signifikansi tertentu hasilnya ya bukan bisa berbeda, pasti berbeda dari persamaan yang tadi. Coba deh. Oh, ini malah turun kan ya, 47 di 13. Ya, pasti berbeda. Di bawahnya juga mungkin. Oh, ini malah jadi CBD-nya 0 dia. 0. Nggak kedistek. Ya. Nah, itu datanya harus kita ini dulu, Mbak ya. Kita sempurnakan datanya. Nah, oke. Lanjut kita membacanya. Tadi secara bersama-sama dia cuma berpengaruh kalau yang ini kita pakai yang atas ya, yang atas kita pakai yang tadi. Yang residual ini jangan dulu deh ya, nanti aja kita pelajari. Yang penting di sini dulu aja ya. 151%, sehingga 49% itu masih difaktori oleh faktor lain dan error koreksinya biasanya kan I sama dengan A plus BX plus E gitu ya. E itu di luar kendali kita. Ya. Artinya masih kecil lah gitu, masih jauh. Kalau orang-orang umumnya bilang kalau kita berpatokan pada R-square ya minimal 80%. Ya. Oke. Tadi siapa yang mau nanya, silakan. Udah terjawab, Pak. Saya mau nanya range R-square yang minimal tadi, Pak. Oh, ini minimal itu cuma rule of thumb aja ya, nggak ada aturan yang pasti gitu ya. Tapi ya kita sendiri deh merasakan. Seandainya ada 5 variabel, cuma 50% berpengaruh, 50%-nya faktor lain. Kenapa kita nggak cari dulu aja untuk kita memprediksi faktor-faktor lain itu apa ya? Makanya dibilang paling gampang dengan menambah variabel. Makin banyak variabelnya, R-square-nya pasti meningkat. Ya, coba aja nanti kalau ini dengan 1, dengan 2, dengan 3 variabel ya, umumnya meningkat ya. Ya. Makanya dibilang seperti itu. Kalau kita R-square-nya masih rendah, kita cari variabel yang lain. Konsekuensinya, kalau kita pakai rumus yang tadi ya, jumlah data minimal 5 kali jumlah variabel. Begitu kita nambah 1 variabel, kita harus nambah 5 data. Padahal data yang tadi sudah kita kurangin ya kan ya, karena ada data yang outlier. Berarti nambahnya banyak lagi, Ya, nah itu cukup nggak? Nah, di situ biasanya orang lama, makanya orang-orang bikin disertasi itu kan ya lama pada saat nyusun disertasinya bisa 5 tahunan. Karena itu yang dilakukan. Harus sempurna kan buat mereka kalau kita di S1, S2. Gitu. Ya kan enggak? Pokoknya kita duplikasi hasil penelitian orang, variabelnya yang sama, kita pakai, kita kumpulkan datanya, kita regress, kita baca, selesai. Ya, tapi kalau untuk orang-orang yang S3 kan enggak cukup seperti itu. Ya. Begitu ya. Masalah sudah kejawab ya. Nah, sudah, Pak. Ya. Siap. Ya, nanti ini minta tolong dicoba lagi ya, Pak. Saya. Baik, Pak. Kalau yang untuk quality ratingnya gimana? Quality ratingnya berarti kemungkinan juga salah, Pak, karena datanya masih sama yang ini. Nggak kelihatan kalau di situ salah atau benar. Oh. Karena kan kita kumpulin dia menjadi satu variabel, gitu kan ya. Makanya kelihatannya di sini salahnya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau yang itu, yang tradisional sudah buat? Belum, Pak. Belum ya. Nanti coba bisa ditunjukkan nggak petanya?
petanya sebentar aja, biar nanti saya ceritain. Apanya, Pak? Peta yang dulu kita buat. Oh, Peta tanya. ZND-nya. Ya. Nanti tolong ini ya, pekerjaan berat ini selama 2 minggu. Biar nanti di ujiannya gampang. Silakan untuk yang mau ke belakang. Ketemu, Pak? Bisa digedein. Kalau rumahnya Mbak Anissa sebelah mana? Oh itu ya? Yang ini, Pak. Oke, ya yang warna berarti yang di depan. Nah ini namanya peta zona nilai tanah ya. Ini setelah kita gambar batasnya, lanjut kita berikan kode. Kan gitu begitu ya? Iya, Pak. Kodenya berurutan, karena kalau gambar langsung kasih kode, gambar nanti kodenya itu amburadul. Pokoknya kita pastiin dulu batas-batasnya, selesai baru kita buatkan kode. Yang bisa kita baca, nah ini yang dikasih garis pinggir kuning ini yang ada rumahnya Mbak Anissa. Semua objek yang berada di dalam garis kuning ini memiliki nilai yang sama, ya kan ya? Asumsi awalnya kan ya? Iya, Pak. Umpamanya di sini diberi kode AD, umpamanya. Tentu berurutan dari awal ya, A, B, C, dan seterusnya. Ini umpamanya AD. Nah, di kode AD inilah kita akan cari berapa nilainya, yang kita sebut dengan nilai indikasi rata-rata. Ya, begitu ya, masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, nilai indikasi rata-rata itulah kita hitung dengan hitungan yang saya tunjukkan di awal tadi. Ya, AD itu berapa? Kita ambil. Umpama Mbak Anissa dapat tiga-tiganya data di wilayah yang kuning ini. Ya, ada 3 data di sini. Berarti kan kita nggak perlu menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kan, karena sudah di situ dia. Tinggal kita rata-ratakan aja. Karena nilai itu kan nilai indikasi rata-rata, gitu kan ya. Jadi harga yang ada di sini ini kita rata-rata. Pokoknya kita di sini dapat 5, ya sudah kita jumlahkan bagi 5. Kalau di sini kita dapat minimal 3, kita jumlahkan, kita bagi 3. Ya, nah itulah dia nirnya. Bagaimana di tempat lain? Kalau kita kebetulan juga punya data yang sama, 3 minimal, kita pakai hal yang sama. Tapi kalau nggak dapat, kita boleh mengambil data dari tempat lain, gitu maksudnya. Ya. Cuman kita harus sesuaikan. Yang kita sesuaikan apa? Yaitulah yang disebut dengan variabel penyesuaian. Oh, ternyata fisiknya berbeda. Oh, lingkungannya berbeda. Lokasinya berbeda. Itulah yang kita sesuaikan. Ya. Sehingga dengan 3 data kita ketemu nirnya di kode AB umpamanya di atasnya. Ini kita bikin AB. Dan seterusnya sampai semuanya selesai. Ya. Nah, nanti teman-teman akan bisa tahu, oh ternyata betul intervensi saya ke data itu besar sekali. Kayak tadi umpamanya Mbak Anissa udah dapat 40 data. Kita pilih yang mana aja boleh, yang menurut kita paling sesuai. Nah, itu kan dari awal sudah bisa dipertanyakan oleh Mas Arnold. Mbak Anissa kok pakainya data yang itu bukan yang itu? Kok data 5 bukan data 3? Begitu sudah dapat data 3-nya, kita sepakat sama-sama. Mbak Anissa melakukan penyesuaian fisiknya 10%. Mas Arnold bilang, kok nggak 12%? Kok nggak 15%? Mas Rosa bilang, kok nggak 9%? Kok nggak 8%? Itu kan pertanyaan. Kenapa terjadi pertanyaan itu? Karena itu tadi intervensi kita yang besar sekali di sini.
Ya. Tapi untuk pengenaan PBB ya kalau kita sudah memulai ilmu yang sama, skill yang sama, attitude yang sama, nah analisis seperti itu nggak salah gitu ya, nggak salah. Walaupun masih ada beberapa pertanyaan. Ya, maka dibuatlah SE 25 itu yang tahun 2000 yang pada lupa saya sudah saya bagikan waktu itu. Seperti itu sih jalan. Ya, nah nanti di sini kan Mbak Anissa sudah ketemu di rumahnya, diberi kode AD. Hasil analisis kita dengan yang tadi itu ketemunya umpamanya 900.000 per meter persegi. Berarti kan nilai rumahnya Mbak Anissa kan sudah bisa kita hitung kan ya. Luasnya 200 umpamanya, nilai tanahnya 900 per meter persegi atau 1 juta deh biar gampang. 1 juta berarti ketemunya nilai tanahnya Mbak Anissa 200 juta. Ya, berdasarkan analisis yang pertama. Begitu ya. Baik, Pak. Selesai di situ. Baru kita mencoba, kan ini cuma butuh 3 data. Makanya saya bilang dari awal kerjakan dulu 3 data, pakai aja. Begitu ketemu data yang lain, menurut kita lebih sesuai, kita ganti aja datanya, nggak masalah. Hasilnya bisa kita ketemu yang terbaik. Itu pun nggak selesai sekali itu teman-teman sekalian. Ya, pengalaman saya dulu mengerjakan yang seperti itu bisa berbulan-bulan kita mengerjakan setelah kita kumpulin data ya. Kumpulin data biasanya kita pergi kumpulin data, sudah ketemu datanya kita kerjakan. Apalagi dulu jumlah komputer itu terbatas di kantor pajak ya. Jadi kita pakai Excel lagi. Kalkulator. Jadi kita coba-coba gitu. Jadi kita buat itunya tabel tadi itu kita lakukan, manual salah kita buang lagi, manual salah kita buang lagi. Atau kita sama-sama, ada juga waktu saya tadi kita sama-sama sama teman-teman, jadi kita punya papan tulis itu pakai spidol yang hitam itu ya. Nanti kita tulis coba di situ, ini salah hapus lagi. Nah, kalau sudah oke kita salin jadi satu kode. Kode berikutnya kita kasih tunjuk gambarnya gini. Itu bolak-balik itu bisa berbulan-bulan ya, biar nanti yang kita tetapkan itu sesuai. Kira-kira itu. Nah, untuk mengurangi intervensi kita ke data, dibuatlah teori yang quality rating. Ya. Mbak Anissa sudah mencoba ya quality rating? Belum. Sudah Pak, tapi saya lupa nyimpennya di mana. Karena acak-acakan gitu, Pak. Ya, nanti tolong disimpan dengan baik ya, dijadiin. Ya. Ya. Oke. Nah, regresinya seperti itu gitu ya yang tadi. Di mana saat regresi itu kita nggak sama sekali masuk ke data. Kita nggak mengintervensi data. Cuman kita buang-buangin data yang nggak benar kan gitu. Sama aja artinya dengan kita memilih data seperti apa yang kita lakukan di tradisional tadi, kita pilih 3 data. Tapi kalau di sini kita pilih data minimal sejumlah 5 kali variabel. Ya, jumlah data minimal itu sebenarnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Mbak Anissa nanti minta tolong dilanjut ini ya. Ini dikerjakan dulu, ketemu, terus baru nanti coba dengan quality rating ya. Variabelnya yang sama, tentukan bobotnya, tentukan skornya. Saya sudah bilang waktu itu, variabel silahkan dipilih dari 29 yang tadi. Atau pakai contoh yang saya pakai juga nggak apa-apa. Atau berdasarkan prediksinya teman-teman sendiri, karena saya menganggap teman-teman ini adalah ahli juga. Monggo, dipakai aja ya. Yang mana aja boleh, asal ada reasonnya gitu ya. Nggak sembarangan. Pokoknya saya pakai variabel ini, kenapa? Itu kan maunya saya, Pak. Di daerah saya ya nggak ada gitu. Harus ada reasonnya. Teorinya paling tidak ya. Dari buku kayak teori lokasi, memang lokasi berpengaruh, siapa yang bilang teori lokasi bilang begitu kan gitu ya. Gitu ya. Jadi CBD jangan berpatokan kepada nolnya kota ya. Pokoknya kalau kita rumah kita jauh 30 kilo dari kota, kita pakai CBD-nya nolnya kota ya terlalu jauh, sudah bias dia. Sudah nggak berpengaruh lagi kepada nilai.
Ya, kita pakai aja CBD ya. Kan teori perkembangan kota kan gitu ya, seperti carang laba-laba katanya kan ya. Setiap saat itu akan ada CBD baru, CBD baru, CBD baru. Kota kabupaten, mungkin CBD utamanya adalah di pusat pemerintahan. Sudah itu berkembang, ada pusat-pusat pertokoan, berpindah dia ke pusat pertokoan. Terus karena kecamatannya jauh-jauh, di daerah kecamatan sendiri juga ada pasar kecamatan. Ada sekolah kecamatan, kantor polisi, mungkin ke situ CBD-nya, bukan lagi ke nolnya kota. Silakan ditentukan sendiri yang mana aja boleh. Atau mungkin cukup dengan jalan aja, jalan raya yang di kampung kita, CBD-nya ke situ, jaraknya ke situ boleh. Sebelum kita lanjut ke yang lain, ada pertanyaan nggak yang tadi saya sampaikan? Sebentar, kita sampai jam berapa? 9 lewat kan ya, masih jauh. 9:10, Pak. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kan gini ya, dari regresi kita bisa tahu datanya ini ternyata ada errornya banyak gitu. Kalau misalnya kita hanya pakai sebagian data dari situ, terus buat nanti nentuin NIR-nya apakah kita pakai data yang sebelumnya atau yang udah dieliminasi tadi ya Pak? Terima kasih. Ya. Nah ini kalau kita kerjanya kebalik ya gitu jadinya ya. Iya Pak. Makanya sebaiknya urutan kerjanya gitu. Kita pakai, kita coba analisis berdasarkan yang gambar ini. Kan kita cuma butuh 3 data kan. Betul nggak? Jadi 3 datanya itu yang kita ambil benar-benar yang nggak ada errornya gitu ya Pak? Yang paling sesuai, kita belum ngecek ke sana. Kita nggak ngecek ke error. Oh, iya. Kita masih dapatkan 3 data itu. Ya, yang paling sesuai menurut kita. Kalau di sini diatur, kalau kita dapat di satu kode, kayak tadi yang di dalam kuning itu 3, tinggal kita rata-rata aja yang data yang kita peroleh di situ. Tapi minimal 3 ya. Karena kita nggak perlu lagi menyesuaikan kondisi-kondisi lainnya, fisik, lokasi, lingkungan, nggak perlu. Karena memang dia sudah berada di situ. Asal ya harganya harga pasar wajar lah kira-kira gitu ya. Bukan harga yang ada unsur subjektivitasnya atau ada unsur apa sih disebutnya? Hubungan istimewa kalau di undang-undang. Ada unsur hubungan istimewanya. Jadi harga memang betul-betul ya harga sesuai dengan definisi harga yang diatur atau yang kita pelajari lah sebagai penilaian. Apa sih harga itu? Ya, kesepakatan penjual pembeli yang terjadi dalam pasar yang terbuka, semua orang memiliki waktu yang sama, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sama atas objek itu gitu. Jadi panjang ceritanya untuk mendapatkan harga yang betul-betul normal, ya sesuai dengan harga pasar wajar atau harga wajar sebenarnya. Dan itu cukup 3 data, Pak. Makanya di awal kan saya bilang cari 3 data aja deh dulu, terus langsung kita coba. Karena kalau kita melakukan analisis dengan ini yang tradisional, yang ditunjukkan di slide layar sekarang, dengan 3 data kita bisa kerjakan 1 kelurahan. Ya, dengan 3 data bisa 1 kelurahan. Kita pakai aja alternatif 1, 2, 3 yang ada di SE25. Cuman risikonya pembandingnya, nanti persentase pembandingnya kalau kita pakai itu besar. Bisa sampai lebih dari 100%. Nanti orang akan nanya, loh pembandingnya kok bisa jauh sekali begitu? Berarti nggak sebanding dong datanya. Kalau sebanding kan harusnya besaran perbandingannya kan kecil. Kalau di SE25 itu kan dikasih batasan-batasan ya. Jangan lebih dari sekian, jangan lebih dari sekian. Ya, kira-kira gitu. Ya, Mbak ya. Tapi dengan 3 data kita bisa kerjakan ini semua. Tapi itu akhirnya apa? Ada bias. Terus begitu kita masuk dengan quality rating, kita juga belum ngecek apakah data itu benar apa enggak. Pokoknya data itu kita pakai aja. Ketemu persamaan linearnya. Ini kan ya.
akan kelihatan salah datanya kalau kita pakai regresi. Jadi yang awal-awal itu ya selesaikan aja dulu. Itulah pekerjaannya. Nanti yang paling benar yang mana? Nah itu tergantung kita. Bisa aja yang data ini yang apa? Yang analisis tradisional ini paling benar dibandingkan dengan yang quality rating ataupun yang regresi kan bisa. Ya. Dan yang tradisional itu dianggap benar kok sampai sekarang. Hampir semua pemerintah daerah melakukan analisis pasti pakai yang ini, yang tradisional. Kita pun dulu seluruh Indonesia untuk yang massal kita pakai yang ini, nggak ada yang pakai quality rating maupun regresi, nggak ada. Malah itu justru kita pakai untuk yang apa individual appraisal. Kita menilai hotel. Ya, seperti itu kita pakai kalau pendekatan data pasar kita mencoba untuk membuat ini. Tapi membuat persamaannya sudah lama, hasilnya untuk mengerjakan satu hotel. Mendingan kita pendekatan pendapatan aja, lebih enak. Ya, ada faktanya, ada pembukuannya, kita hitung, tinggal kita hitung angka kapitalisasinya aja. Dapat nilai hotel daripada kita buat persamaan lama, belum uji statistiknya, belum uji asumsi klasiknya, dan seterusnya ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke Pak, dapat dipahami. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Pak. Silakan Mas Pak. Pak, untuk ideal R-square-nya itu harus mendekati confidence level atau bagaimana ya Pak? Atau ada ukuran patokan tertentu gitu Pak? Enggak ya. Rule of thumb-nya 80%. Tapi ada beberapa ahli statistik juga, terutama yang pernah saya baca itu Pak Insu Kendro. Nanti teman-teman bisa cari di Google. Sindrom R-square, gitu dia bilangnya ya. Dia bikin tulisan sindrom R-square. Jadi kita tidak di sana kita tidak tidak dibatasi berpatokan pada R-square. Bisa aja ternyata persamaan itu lebih baik dengan R-square yang lebih kecil dibandingkan dengan R-square yang lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu Mas. Tapi rule of thumb-nya secara umum orang bilang makin gede R-square-nya, makin bagus persamaan itu. Kenapa? Kembali lagi dengan bacaannya gitu ya. Kalau kita baca R-square itu kan seperti tadi. Secara bersama-sama, semua variabel bebas yang kita lakukan, kita pakai sebagai prediktor, berpengaruh secara signifikan sebesar 80%, 93%. Kalau 93% kan berarti lebih baik dibandingkan 80 kan ya. Karena errornya kalau yang 80, 20%. Kalau 93, errornya atau faktor lain cuma 7%. Nah, maka dibilang makin tinggi, makin bagus. Nah, di kelas ini, untuk materi ini, saya hanya mengajak itu aja. Nanti memilih persamaan terbaiknya hanya dengan melihat R-square. Mana yang lebih bagus. Rule of thumb-nya lagi, makin banyak variabelnya, R-square-nya pasti makin tinggi. Kenapa? Masuk akal juga. Karena tadi 5 variabel, cuma 80%. Berarti kan 20%-nya masih variabel lain kan? Kita cari lagi variabel yang memang berpengaruh, pasti naik ya, jadi 83. Berarti masih ada berapa? 17. Berarti masih ada variabel lain. Kita cari yang berpengaruh lagi. Masukkan, bisa naik dia menjadi 90. Kan gitu ya. Jadi faktor lain itu kan salah satunya adalah variabel yang kita nggak masukkan dalam penelitian kita. Padahal sebenarnya variabel itu berpengaruh seharusnya. Tapi saya belum pernah melihat itu R-square itu 100% juga belum pernah sih, beberapa kali melakukan regresi belum pernah melihat R-square-nya 100%. Ya rata-rata segitulah 80, paling tinggi ya 97. Ya. Begitu Mas. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Izin bertanya Pak. Mas Arnold, silakan.
terkait dengan tugas ini, Pak, berarti kita hanya mencari nilai dari tanah ataupun bangunan, nilai dari tanah rumah kita aja ya, Pak, zonanya. Kita nggak usah nyari, misalkan zona, kan kita udah bagi per zona-zona pada JNT desa kita, Pak. Kita nggak usah nyari per zona-zonanya lagi ya, Pak. Cuma zona yang di sekitar rumah kita, Pak. Seharusnya semuanya dicari, tapi untuk membuktikan nanti ya cuma rumah kita kan ya. Rumah orang lain nanti kalau saya suruh nyari nanti sampean ngukur lagi ke rumah orang lain. Namanya kayak ya, Pak. Namanya kalau kita pakai regresi, hasil regresi kita pakai 7 variabel atau 5 variabel deh tadi yang dicontohkan. Kalau rumah kita kan kita nggak usah ngukur, kita tahu kan lebar depannya berapa, luasnya berapa, kan kita nggak ngukur. Tapi kalau saya suruh Mas Arnold nyari rumahnya Mbak Ayu, malah ngukur juga kan 5 variabel itu kan nggak enak. Cukup saja. Tapi pada saat kita mencoba melakukan analisis, kerjakan semua. Tujuan saya apa? Skillnya meningkat. Karena nanti akan terasa plus 5, kenapa saya bikin plus 5 ya? Kok nggak plus 6 aja? Di situ akan terasa. Kalau cuma 1 kan ya selesai dia. Kalau dia banyak, kita akan merasakan. Itu sih yang ingin saya idin dari teman-teman. Ya ingin Berarti semuanya aja ya, Pak, dicari, Pak? Semuanya aja. Kan nggak banyak kan? Makanya kan saya waktu itu bilang tidak usah satu kelurahan lah. Cukup bagian dari kelurahan. Saya boleh nanya nggak, Pak? Juga, Pak. Silakan. Saya boleh search kan nggak, Pak? Oh ya, boleh. Pak, ini tolong di itu. Ya. Ini udah nampak belum, Pak? Masih proses. Ya, silakan. Ini, Pak. Jadi kan saya ada di daerah desa ya, Pak, yang dimana zonanya itu secara misalkan di daerah sini, Pak, di sini nggak ada rumah, Pak. Terus tanahnya itu kebanyakan tanah tanah adat gitu, Pak. Jadi batas-batasnya belum ada dibagi gitu ya. Jadi untuk mencari data pembanding atau data yang harus kita jadikan acuan untuk mencari nilai di sini yang di mana ya, Pak? Oke, ya, yang hijau ya. Kalau teman-teman lihat di SE25, yang paling bagus sih katanya, digedein Mas, digedein. Oh, digedein. Ya, digedein. Kalau kita dapat 3 data di daerah hijau, betul ya? Itu disebut dengan alternatif 1, betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau kita dapat di sini semua harga gitu kan ya, kan tinggal kita rata-rata harga itu. Tapi kita harus sesuaikan dulu ya, menjadikan tanggal penilaian itu harus itu ya. Karena penilaian itu kan berdasarkan tanggal tertentu ya. Jadi kita jadikan ke 1 Januari umpamanya kan untuk PBB, 1 Januari tahun pajak ya. Jadi 3 data itu kita dapat, kita rata-rata, yaitulah nilainya di daerah hijau ini, gitu kan ya. Itu kalau kita dapat, kan ya. Masalahnya kan kita nggak mesti dapat di daerah hijau kan ya. Betul ya. Karena tadi Mas Arnold bilang di sini nggak ada tanah yang dijual, betul ya. Iya, Pak, masih kebanyakan tanah adat semua, Pak. Sehingga kita harus mencari di luar daerah dari hijau ini, betul ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sehingga untuk kita bawa ke daerah hijau ini kan perlu penyesuaian gitu. Ya. Iya, benar, Pak. Apa yang kita sesuaikan? Mungkin fisiknya, mungkin lokasinya, mungkin lingkungannya gitu. Aja, Pak. Lebih ke gitu ya. labelnya, Pak. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan variabel. Kita coba variabel yang sama nantinya kita pakai ke quality rating dan kita pakai ke regresi gitu. Jadi dengan variabel yang sama dari awal kita sudah bisa mendapatkan data yang sama. Cuman kalau kita pakai analisis yang ini yang sodor-sodor A, B yang kembali itu kan kita cuma butuh 3 data ya kan ya. Kita dapat di mana bawahnya di daerah Tuburaya bawahnya Tuburaja 1. Kita dapat di daerah Batu Basiha 1. Kita dapat di sirkuit alam ini 1. Kan sudah cukup 3 data ini kita bawa ke daerah yang agrowisata itu. Kan cukup kan, tinggal kita bandingkan, kita sesuaikan aja.
Tapi itu tidak cukup pada saat kita mencoba membuat persamaan dengan menggunakan quality rating. Nggak cukup dia 3 data, sehingga kita harus mencari data yang lain lagi. Ya, istilahnya kan syarat cukup dan syarat perlu. Cukup nggak cukup, tapi perlu lagi mencari yang lain sehingga dia memenuhi syarat seluruhnya. Begitu ya Mas Arnold ya. Baik, Pak. Paham. Ya, begitu juga untuk di daerah-daerah lainnya ya. Kalau rumahnya Mas Arnold ada di mana? Rumah saya ada di daerah sini, Pak. Oh, yang abu-abu dia. Yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Oh, yang hijau Salah ini ya. Pak. Yang hijau ini ya. Yang ada rumah makan itu. Ah, ini, Pak, ini. Daerah sini, Pak. Oh, ya, ya. Rumah makan itu ya. Aik Bukan, Raja Pak. itu. Iya, di daerah sini intinya. Oh iya, iya, iya. Berarti kan ini Mas Arnold mengasumsikan semua objek yang ada di sini nilainya sama, betul ya? Ya, per meter perseginya lah ya. Betul ya? Iya. Nah, nanti coba dihitung di sini itu berapa sebenarnya. Berdasarkan analisis 3 data tadi. Nanti kalau kita cek dengan menggunakan quality rating, berapa dia? Kalau kita cek dengan menggunakan regresi, berapa dia? Ya. Baik. Oke. Itu Ya. berarti untuk, kan misalkan ini ada 1, 2, 3, 7 zona ya Pak dalam satu ZNT. Nah, dalam itu satu kita wilayah coba ya. Dalam satu wilayah. Nah. Itu kita coba 3 teknik tadi nggak Pak? Teknik tradisional, kuadrat. Oh enggak. Kalau yang ini, zona-zona ini pakai tradisional aja. Nanti untuk yang itu kan kita nggak mengarah ke situ kan. Kita kan mengarah ke individual. Kalau yang pakai quality rating dan kita pakai regresi, kan kita mengarah ke individual. Makanya yang kita pakai uji adalah rumah kita sendiri gitu. Mas Ana sudah dapat data berapa? Coba bisa dilihat. Atau mungkin ada yang mau yang lain menunjukkan datanya? Baik Pak, saya stop screen ya Pak. Ada? Ada nggak? Biar kita sama-sama diskusi di sini kayak tadi yang Mbak Anissa. Saya mungkin boleh Pak sekalian nanya ya Pak. Silakan Mas Asro. Saya sebelumnya mau nanya ini dulu Pak. Kan saya udah bagi ke beberapa zona nih Pak. Ya. Dari A sampai AJ. Nah, datanya ini enggak itu Pak. Apa namanya? Enggak nyebar Pak. Jadi kayak di zona A ini ada banyak, terus di zona A juga ada banyak. Tapi ada yang kosong gitu Pak. Nggak apa-apa. Nah, saya masih bingung yang tadi Pak, yang sama kayak Arnold gitu, kayak gini lah Pak. Saya yang AG ini, saya aja nggak pernah ke sini Pak. Saya nggak tahu nih gimana cara nyimpulin nilainya Pak. Oh iya, kan di sini. Ada, Pak. Kalau teori penilaian kan pada saat kita mau melakukan penilaian objek atau objek apa kita menilai sesuatu objek kan gitu ya. Pertama apa yang kita lakukan adalah mengidentifikasi objek yang kita nilai, tujuannya apa, mengetahui apa sih yang kita nilai. Betul ya? Iya, Pak. Betul ya? Ya. Contoh deh, nggak usah kita ke sana. Kita menilai rumah kita aja deh. Ya. Kita tahu di situ rumah kita luasnya berapa, bentuk tanahnya seperti apa. Nah, untuk mencari data pembanding, kalau pendekatan data pasar kan dengan data pembanding. Kan nggak mungkin ada data yang persis gitu ya. Cuman kalau dia pakai ini zona-zona seperti ini, begitu di sini dia yang kuning ini kan ada banyak data nih di dalam satu zona ya. Iya Pak. Kita kan berasumsi di daerah kuning ini nilainya sama semua, betul ya? Betul Pak. Sehingga ini kan bisa kita rata-ratain aja. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data ya. Betul ya? Ada yang belum masuk di kota. Oh iya. Ada yang di luar ya. Baru muncul di satelitnya Pak, kemarin belum. Belum ada ya. Nah, umpamanya kalau kita ketemu aja 4 data aja deh.
Kan sudah cukup, kan disuruhnya minimal 3 data ya. Iya, Pak. Dari 4 data ini kita lakukan rata-ratain gitu loh. Kita rata-ratain. Data 1 berapa, data 2 berapa, 3 berapa, kita tambahkan bagi 4. Kan itu rata-rata. Itu kan nilainya untuk yang daerah kuning, betul nggak? Betul, Pak. Ya, Tapi kalau data ini kita pakai menilai daerah yang hijau, yang sononya lain, kan harus kita sesuaikan, betul ya? Oh, oke, betul, Pak. Karena ada beberapa faktor yang berbeda. Faktor berbedanya apa? Nah, disitulah kita harus tahu dua-dua objek tadi. Objek yang kita nilai seperti apa, objek yang pembandingnya seperti apa. Kan gitu ya. Ini kan menyamakan dua perbedaan tadi, betul ya? Iya, Pak. Ketemu dia nanti. Menyamakan apa? Faktor fisiknya, faktor lokasinya, faktor lingkungannya. Gitu. Dapat dia, kira-kira gitu. Ya. Baik, Pak. Semuanya itu bisa, makanya saya bilang dengan hanya 3 data, seluruh desa bisa kita kerjain. Cuman intervensi kita besar sekali nanti jadinya. Kayak di sini mamanya, kayak yang hijau ini kan daerah hutan mungkin ya. Sementara daerah yang merah ini daerah perumahan. Data perumahan Mas Arnold pakai untuk menilai daerah hutan, pasti akan jauh sekali berbeda ya kan ya. Secara fisik, secara lingkungan, dan seterusnya. Ya kan ya? Iya, Pak. Nah, nanti perbedaannya bisa sampai 100%. Tapi kalau sama sekali memang nggak ada data ini di daerah yang hijau, tapi kita harus melakukan penilaian, itu ya nggak apa-apa. Kita kasih perbedaan yang 100%, karena kita nggak dapat. Contohnya kayak penilaian pendekatan data pasar untuk areal hutan. Di mana dia dapat data? Nggak ada orang jual hutan karena nggak boleh. Nah, maka dia pakai datanya perumahan yang ada di seputaran hutan itu. Sehingga penyesuaiannya pasti tinggi. Ya. Oke ya, Mas. Oke. Lanjut. Misal ini dijadiin satu zona gitu boleh, Pak? Karena yang sampelnya ada yang di A. Misal A sama AB digabung gitu. Oh, kalau menurut Mas Arnold itu nilainya sama, boleh. Tapi kalau menurut Mas Arnold nilainya berbeda, nggak apa-apa dipisahin. Soalnya ini kan perumahan baru gitu, Pak. Tapi ya Arnold Asrop ya. Ya, ini nggak jauh beda sih kalau menurut saya, Pak. Saya Ya, bedakannya ini sebenarnya berdasarkan apa ya, ini kan sungai, Pak. Nah, ini ada yang dekat sungai, ini enggak. Terus kalau yang ungu ini saya bedain karena di sini kalau hujan deras gitu sering banjir, Pak, gini di sini, Pak. Menurut Mas Arnold berbeda nggak nilainya? Mas Asrop. Kalau menurut saya yang ini keempat ini bisa jadi satu sih, Pak. Karena mungkin gini aja, karena sudah kadung dipisah gitu ya. Coba dihitung sendiri. Kan nggak lama kan gitu. Kalau memang akhirnya sama, nggak apa-apa. Kodenya berbeda, nilainya sama, nggak ada masalah. Yang masalah itu kan yang seharusnya berbeda, tapi kita buat sama. Itu yang masalah. Betul? Bisa nangkep? Umpamanya, harusnya rumahnya Mas Asrop, nilainya atau pajaknya per meter persegi cuma 500.000. Tapi karena kita salah membuat kodenya, rumahnya Mas Asrop masuknya ke dir yang 700.000. Salah nggak kita? Itu yang masalah. Kalau itu yang seharusnya berbeda, kita buat salah. Itu yang bermasalah ya. Baik, tetap aja ya, Pak, berarti. Menurut saya sih nggak apa-apa dibedain. Tinggal kita hitung, nanti kalau ternyata hasilnya sama, nggak masalah. Kalau masalah pengumpulan data saya baru ini, Pak. Baru 20, Pak. Dan itu nggak tanah kosong semua, Pak. Mumpung saya ingat, saya izin sebentar untuk ini ya. Ininya apa? Portal, Pak. Takut lupa nanti. Kita kelas berapa namanya ini? 505 ya? Betul, Pak, 505.
Alfian hadir ya. Arnold hadir. Syafiq hadir. Hadir semua ya. Oke, silakan Mas Asro, dilanjut. Nah, ini sudah dapat data ya. Oh, yang tadi, yang tradisional belum juga melakukan analisis ya, Pak ya? Belum ya? Halo, yang itu belum ya, Pak Asro? Belum, Pak. Sorry, Pak. Belum. Belum. Oke, ya, ya. Nanti dicoba ya, lakukan analisis ya. Ya, Pak. Nah, terus untuk yang regresi sama ini, kira-kira pakai variabel apa aja? Saya masih ini Pak, baru quality score aja, Pak. Ya itu maksud saya variabelnya apa aja yang apa? Oh, sama dengan yang itu saya ya? Ya, saya ngikut PPT Bapak. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi nanti coba dipakai yang sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Ya, Pak. Tapi dengan mengisi ini udah bisa kan ya? Bobot, ya, membuat variasi sendirilah dengan teman-teman sendiri. Kalau cuma nyontoh begini kan gampang lah. Berarti nggak harus ngikut Bapak ya, Pak? Oh, nggak harus. Justru saya berharap tidak sama dengan saya, sehingga teman-teman bisa membuat variasi sendiri. Mana bobot, mana skor gitu loh. Ya. Termasuk juga pada saat pengisian skornya, ya harus sesuai dengan teori ya. Skor makin besar apabila harga berbanding lurus dengan variabel tersebut. Contohnya kayak lebar jalan. Skornya kan umpamanya dibikin 2, 4, 6, 8, 10 umpamanya ya. Kalau lebar jalannya kecil, skornya kecil. Lebar jalannya gede, skornya gede. Karena teorinya bilang makin lebar jalan, makin besar. Itu artinya banding lurus ya. Terus kebalikannya, jarak ke CBD. Makin jauh ke CBD, makin murah. Maka makin bertambah CBD-nya, harganya berkurang. Makanya hubungannya negatif namanya. Ya, makanya dia nanti makin dekat jaraknya, makin besar skornya gitu ya. Jarak 2 kilo, 1 kilo kita beri skor umpamanya 1 kilo ke bawah umpamanya ya. Kita beri skor 10. 1 kilo sampai dengan 2 kilo kita beri skor 8. Dan seterusnya itu. Ya, makin dekat dia makin gede skornya. Nah, itu teori memberikan skornya gitu ya. Makanya itu yang saya harapkan dari teman-teman biar bisa menerapkan lah apa yang saya sampaikan. Kalau contoh di tempat saya itu kan ya nggak kita terapkan lagi gitu ya, tinggal kita ini. Karena itu ya. Oke, nggak masalah kalaupun mau pakai yang sama, asal teman-teman paham maksudnya. Ya. Yang jelas jumlah bobotnya itu adalah 100%. Gitu ya. Sudah ketemu kan QS-nya ya. QS ini kan sigma W kali S, betul ya? Betul. Bobot kalikan ini. Nah, udah. Nah, ini tinggal kita lakukan regresi. Dua hal ini ya. Harga yang sudah kita buat rupiah per meter persegi, biar besarannya nggak besar lah gitu ya. Atau mungkin ribuan rupiah per meter persegi atau jutaan rupiah per meter persegi sehingga angkanya nggak gede gitu. Ya. Gitu. Nanti tinggal kita sebut. Yang penting kita bisa nyebutnya pada saat membaca hasilnya ya. Bisa dipahami maksud saya? Siapa? Oke. Nah, ini sudah hasilnya seperti apa? Satu quality score berpengaruh. Bisa digedein nggak dikit? Nggak kelihatan. Oke. Ini saya ada salah Pak, QS-nya tadi Pak.
nggak apa-apa. Nanti dibenerin lagi. Yang penting bacanya ini sekarang. Buat dia jadi persamaan. Belum bikin persamaannya. Nanti buat dia jadi persamaan ya. Persamaan dasarnya kan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Ya ini Pak. Yang ini A-nya, ini B-nya, X-nya itu 1 Pak, saya Pak. Jadi 1 quality score itu berpengaruh 1 juta gitu Pak ke nilai tanah gitu kan Pak bacanya. Gini ya. Jadi ini tetap dia coba ditulis dulu Mas. Y sama dengan, oh jangan di situ sama dengan, itu kan persamaan biasa ya. Enggak, di mana itu hasil regresinya Mas? Belum saya Pak. Oh belum. Belum Pak. Iya. Iya Pak. Ya. Nah nanti bacanya coba tulis dulu deh, yang persamaan di bawah ini. Y sama dengan A-nya ini kan 956,9 gitu. 9 plus ya. B-nya 481,2 X. Nah, itu ya. Persamaannya jadi seperti itu ya. Ini harus dibuat nih. Nah, ini persamaan regresinya, hasil itunya ya. Hasil regresi dari quality ratingnya ya. Nah, baru nanti kita baca ini. Nah, kalau umpamanya tadi di sini harga itu adalah per 1000-an per meter persegi gitu ya. 1000-an per meter persegi ya. Berarti nanti kita akan membacanya setiap adanya kenaikan, ini kan plus nih, makanya kenaikan dibilangnya. Kenaikan 1 quality score akan menambah nilai tanah sebesar 481.200 rupiah. Untuk dia 1000-an di sana ya. Ya Pak. Akan menambah sebesar 481.200 rupiah per meter persegi. Bacanya seperti itu. Oh, ya Pak. Ya, baik Pak. Nah, nanti dimasukkan coba data-data quality rate score-nya rumahnya Mas Asrof. Di sini kan di atas coba ada apa tuh? Variabel-variabel yang dipakai. Nah, ini. Lebar depan rumahnya berapa rumah Mas Asrof? Paling bawah biasanya ditulisnya biar apa? Kalau enggak biar kelihatan di atasnya deh. Terserah di mana aja. Yang penting bisa kelihatan, saya nggak bisa baca. Gini udah Pak. Nanti kan yang kita cari kan harga rumahnya Mas Asrof kan? Iya Pak. Nah, lebar depannya berapa? Umpamanya 10. Tulis di sini di bawah. Di nomor 28. Nah, di nomor 28 aja kasih warna yang berbeda. Nah, boleh di sana. Kasih merah maunya. Ya. Nah, di sini umpamanya lebar depannya berapa? 10. Selesai. Terus di sininya apa nih? Setelah lebar depan apa? Luas. Luasnya umpamanya 200. 170 ya? Udah, oke, nggak apa-apa. Oh iya Pak. Oke, terus berikutnya bentuk tanahnya. Ya mungkin teratur lah dia, sehingga dikasih 6 gitu lah ya. Oke, skornya 6 di tanah teratur ya. Jarak ke CBD umpamanya 5 kilo atau 2 kilo deh, 2 kilometer. Terus nanti lebar jalannya 8 depan rumahnya ya, lebarnya 8. Nah, terus keteraturan ya teratur, kasih 6 umpamanya. Nah, nanti di sini kita masukkan skornya berapa? 10 di sini skornya berapa? Terus 200 skornya berapa? Ini sudah 6, 2 kilo skornya berapa? Ya, ini 8 skornya berapa? Akan ketemu QS-nya rumah Mas Arnold, betul? Betul, Pak. Nah, akan ketemu QS-nya. Nanti kita ganti QS yang di sini. Namanya kita ketemu deh. 7,8. Di sini kita tulis 7,8. Tapi itu hasil hitungan ya. Nah, 7,8 ini kita bawa ke bawah. Persamaan tadi. Nah, ini X-nya kita ganti. Bukan persamaannya, persamaan.
Yang paling bawah. Nah ini X-nya kita ganti dengan 7,8. Oh ya. Udah ketemu Y-nya kan? Ya Pak. Coba contoh ya Pak ini Pak. Kali 7, gini ya Pak nanti Pak. Iya, itulah dia nilai tanah rumahnya Mas Asrop yang luasnya 200 meter dengan lebar depan sekian dan seterusnya. Betul ya? Betul Pak. Jadi tinggal ganti itu aja, makanya persamaan ini harus kita buat. Nah ini bisa kita bandingkan, coba lihat yang bawah. Oke. Berapa ini? Jadi Y-nya ini berapa? 1 ini ya. Ini sudah keseluruhan ya, karena luas rumahnya Mas Asrop kan sudah masuk di situ ya. Sudah Pak. Dia di skor semua. Udah beberapa variabel. Ya, berarti nilai rumahnya Mas Asrop adalah sekian, tanahnya lah ya, tanahnya. Rumahnya kan belum masuk, ini kan tanah kosong toh. Iya Pak. Nah, coba dibandingkan dengan yang tradisional tadi. Seimbang nggak nilai? Apa jauh berbeda? Begitu ya? Oke, Pak, nanti saya coba-coba lagi Pak. Oke, ya regresi belum? Belum Pak. Ya nanti regresi silakan dilihat ya. Oke, baik, Pak. Ada yang sudah membuat regresi belum ya? Ada yang sudah sampai ke sana belum? Biar saya sekalian jelaskan, nanti teman-teman tinggal ini. Atau sudah paham semua belum membuat regresinya itu? Saya izin stop share ya Pak. Ya, stop share. Makasih Mas Anand ya. Yang sudah ada belum ya? Mas Francisco sudah? Masih regresi kecil-kecilan sih Pak. Coba dilihat. Enggak, yang penting bacanya sekarang, bukan hasilnya. Iya, ya, baca. Lewat ya, lupa. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Masih regresi seperti ini Pak? Nggak apa-apa. Yang penting bacaannya ya, sekarang bacaan. Oh iya Pak. Kita anggap aja ini sudah benar ya, sudah benar. Baca R2-nya kan tadi sudah. Sekarang kita buat persamaan ini, yang seperti yang pertama Mbak Anissa tadi. Y sama dengan interceptnya 41482,439,93. Nah, karena angkanya gede, nanti makanya biasanya di situ harga itu dikecilin aja angkanya ya. Terus di bawahnya ada elevasi plus kan tandanya ya. Berapa itu? 201.769. Ya. Terus bawahnya posisi tanah plus ya 22518,51. Bawahnya plus lebar jalan. Oh, ya. Terus dulu. Terus paling belakang min 31709142. Nah, ini belakangnya harus ada ini. Ya, umpamanya ini apa tadi? Tingkat polusi TP itu, TP. Yang paling akhir aja dulu, TP. Nggak usah dikurung juga nggak apa-apa, Mas. Nggak usah. Oh iya. Langsung aja TP. Huruf besar biasanya. Nah, terus depannya LJ, lebar jalan. Oh, mulai dari depan boleh. Ya, dari 20 ini. Di belakang 16-nya, ya. Apa itu? Elevasi L. Nah, apa mau E boleh. Belakangnya PT, posisi tanah. Nah, belakangnya lebar jalan. Nah, ya. Oke. Nah, membacanya kan sudah paham ya, teman-teman ya. Kita baca namanya dari elevasi, ya. Elevasi itu tadi ukurannya apa, Pak? Coba lihat datanya. Ini Pak. Oh, sama jalan gitu ya? Iya Pak, sama dengan jalan lebih tinggi.
Oh gitu ya, sama dengan jalan. Nanti itu sama dengan jalan, dia berapa? 4, terus kalau lebih tinggi? Lebih tinggi 6, lebih rendah 2. Begitu ya. 2, 4, 6 gitu aja ya? Iya, Pak. Ya. Oke, kita baca coba. Kita baca. Mana tadi hasilnya? Hasil regresinya tadi persamaan tadi teman. Nah ini. Nah itu. Ya. Berarti makin tinggi terhadap jalan dia kan makin ini ya, makin besar nilainya ya. Iya, Pak. Nah, setiap ada penambahan 1, apa ukurannya tadi di sana ya, elevasi gitu ya, dengan asumsi faktor posisi tanah, lebar jalan, tingkat polusi tetap, jadi variabel lainnya tetap gitu ya. Tapi kita sebut variabelnya apa? Variabel lainnya tetap ya. Di sini kan posisi tanah, lebar jalan, tingkat polusi tetap, maka akan mengakibatkan kenaikan. Kenapa naik? Karena plus tandanya ya. Kenaikan harga tanah sebesar ini. Kalau di sana dalam ribu, mungkin ini datanya nggak dalam ribu kali ya, makanya gede sekali angkanya. Makanya nanti dikecilin aja. Coba contohnya lihat Mas, datanya. Nah ini nanti dikurangin aja nolnya 6 umpamanya. Sehingga dia tak jadinya 1,9. Oh iya Pak. Dikurangin nolnya 3 ya Pak? 3 dalam ribu, nanti angka itu juga masih gede. Kalau menurut saya sih juta aja. Dalam juta aja sebutnya. Oh, 1,9 juta berarti Pak? 1,9 juta. Sehingga nanti bacanya gampang. Oh iya Pak. Ya. Iya, Pak. Sehingga Baik, ada kenaikan sebesar berapa tadi? Kalau dalam juta umpamanya ya. Coba lihat hasilnya. Nah ini berarti kan dia 2, kan kita kurangi 6 nolnya ya. Berarti kan ya berkurang 200. Jadi apa? Cuman ada kenaikan sebesar 200.000 rupiah. Ya. Ya Pak. Nah, begitu juga kalau yang ini tingkat polusi. Apabila ada kenaikan tingkat polusi sebesar ukuran yang Mas ukur tadi di bawah, di atas di data itu, dengan asumsi faktor lainnya, E, PT, dan LI ini tetap, maka akan ada penurunan harga tanah sebesar karena turun karena min, ya 300.000 rupiah. Semakin berpolusi berkurang besar 300, kira-kira. Oh, korelasi negatif ini berarti udah benar ya Pak? Yang makanya nanti itu dilihatnya, ini ngelihatnya korelasinya ini dari teori kita bandingkan dengan scatter diagram tadi. Oh ya. Kalau kita lihat namanya elevasi, Mas Fran bilang makin tinggi dia terhadap tanah, dia makin mahal ya. Iya Pak. Nah, berarti ini benar plus kan gitu ya. Posisi tanah, posisi itu diukur dari apa? Dari dia di sudut, di tengah atau tusuk sate Pak? Yang paling tinggi yang mana? Yang di sudut atau hook Pak? Oh, yang di sudut ya. Makin ke sudut, makin tinggi gitu ya. Iya Pak. Nah ya, berarti positif ini betul ya. Iya Pak. Lebar jalan, makin lebar, makin tinggi. Ini positif, berarti betul. Makin polusi makin kurang, berarti itu betul. Jadi secara tanda, sederhananya sudah betul. Ya, nanti bisa dicek lagi di scatter diagram. Baik Pak. Nah, itu ya. Nah teman-teman saya berharap minggu depan saya nggak bisa, tapi kalau memang dirubah di hari apa tadi, coba nanti dicari lagi deh harinya ya, saya lupa hari apa yang saya bilang bisa ya. Nah, nanti saya berharap ini sudah selesai ya, sehingga pada saat ujian nggak bingung lagi ya, sudah oke semua. Karena ini aja dirasain, nyoba-nyobanya itu nggak gampang loh ya, biar bisa kita dapatkan data yang bagus ya. Belum lagi yang 2 tadi di depan. Ya. Yang tradisional, quality score, sama ya ini. Kalau quality score kan kita nggak ngecek datanya, apakah sudah benar atau tidak. Tapi di sini kita ngecek datanya. Ternyata data itu masih banyak yang outlier, masih banyak data yang salah. Ya Mas Pran, teman-teman yang lainnya.
Ada yang mau bertanya lagi nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Nadia. Berarti kalau variabelnya udah ada luas, nggak perlu pakai lebar depan ya, Pak? Kalau di sini saya bolehkan aja, tapi nanti kalau di penelitian statistik dia biasanya ada autokorelasi namanya. Jadi ada sebenarnya variabel itu saling berhubungan, nggak perlu lagi kita lakukan uji gitu, kira-kira seperti itu. Ya, di sini kan kita nggak nguji ke sana ya, Mbak. Berarti masih boleh ya, Pak? Masih boleh. Kalau di sini masih boleh. Ya. Nanti itu akan menjadi autokorelasi. Ya. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait dengan penilaian yang misalkan nggak ada rumah tadi kan, Pak. Itu berarti bisa setiap zona, setiap kode pada zona tadi, Pak, wilayah ZNT yang berbeda itu bisa beda-beda variabel dong, Pak? Oh, bisa? Nilainya. Bisa. Tapi kan repot lagi kita berpikir nyari variabel yang lain ya. Kita pakai aja variabel yang sama. Boleh, nggak ada masalah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang penilaian tradisional itu hanya di zona kita aja kan, Pak? Nggak seluruh zona atau seluruh zona, Pak? Yang paling penting adalah di zona kita. Tapi kalau untuk melancarkan kita dan merasakan bagaimana intervensi kita ke data, semuanya. Ya, itu untuk skill aja kok sebenarnya ya. Skill aja. Ya. Kalau misalnya nanti data yang kita kumpulkan dari tiap-tiap zona, terus kita gunain lagi buat regresi ini, boleh nggak, Pak? Apa harus justru sama, datanya jangan diubah, datanya itu aja. Tetap itu ya. Makanya sekali aja ngumpulin data. Makanya saya ajak dari awal yang tradisional, yang hanya butuh 3 data. Artinya dengan 3 data aja udah cukup kita kerjain yang itu gitu loh. Tapi kalau untuk quality score, untuk regresi nggak cukup 3 data gitu. Quality score nggak pernah disebutkan datanya berapa karena dia cuma 2 variabel nantinya. Independen sama dependen kan sedikit aja datanya bisa, tapi kan nggak mencerminkan akhirnya ya. Makanya dibilang di awal data itu hendaknya menyebar secara merata di seluruh wilayah yang kita kerjain gitu, sehingga mewakili semua wilayah. Terus begitu kita masuk ke regresi baru ada batasan-batasan data di situ ya. Minimal 5 kali jumlah variabel kan gitu ya. Kalau kita pakai rumus lain juga ada, Solvin ada, rumusnya siapa lagi? Di ilmu statistik itu banyak ada, lupa saya rumusnya banyak. Itu. Tapi yang paling banyak dipakai 5 kali jumlah variabel itu biar gampangnya. Mas Pran pakai 5 variabel, datanya minimal 25. Lebih boleh. Kenapa banyak? Karena makin besar variabel itu distribusinya makin normal. Itu sih. Begitu normal, hasilnya pasti akan lebih bagus. Kenapa? Karena yang paling bagus itu adalah data sensus. Data sensus itu tidak sampel, tapi mewakili populasi. Kan nggak mungkin kita dapat populasi. Begitu ya? Teori-teorinya seperti dasar-dasar. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Yang lain? Pak, ini izin stop share ya, Pak. Sebelum stop share ya. Nanti di sini silakan masukkan E rumahnya sendiri berapa, PT rumahnya sendiri berapa, lebar jalan berapa, TP-nya berapa, akan ketemu nilainya rumahnya sendiri. Umpamanya, ya masukkan variabel itu, variabel rumah sendiri. Umpamanya E-nya rumahnya Mas Fran itu apa tadi? E itu elevasi. Elevasi, Pak. Ya, elevasi di atas jalan, umpamanya. Berarti dia diberi angka 6. Kita tulis coba, E-nya di atas jalan. Di atas jalan gitu aja. Ya. Berarti kan 6 nantinya ya. Terus PT-nya berapa? Apa itu PT tadi? Posisi tanah tengah. Ya, berarti dia 4 mungkin. Terus berikutnya lebar jalannya berapa? 2 meter. Oke. Terus berikutnya TP-nya apa? Tingkat polusinya berapa? Bagus. Ya. Tidak ada, berarti dia 6 gitu ya. Nah, nanti ini nilai-nilai ini masukkan ke sini. E-nya diganti angka ini,
PT-nya diganti angka ini, ya, coba diganti angkanya berapa? Jadi angka dia ini kan data kualitatif ya, kita kuantitatif. 6, terus ini 4, ini 2, 4. Oh, lebar. Oh enggak, ini kan kita nggak quality rating, ini kan kita itu apa? Regresi kan? Oh, tapi ada beberapa. Oh ya, ya ini kan ada beberapa data yang kualitatif kita kuantitatifkan kan ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ini tinggal masukkan nanti E-nya diganti dengan 6, PT-nya diganti dengan 4, LJ-nya diganti dengan 2, TP-nya diganti dengan 2. Kita hitung, ketemu Y-nya kan? Ya. Nah, itulah nilai dari tanahnya Mas Fran. Ya. Nanti kita akan diminta untuk menilai satu objek dengan variabel kriteria variabel seperti tertentu gitu. Ya. Bisa dibayangin? Saya pikirnya nanti kita coba lanjut lagi. Maka untuk itu semua teman-teman saya berharap selesai mengerjakan sampai di sini ya. Karena kemarin nggak dikerjain jadi akhirnya banyak numpuk dia di akhir. Sama dengan pembayaran APBN ini. Keluar uangnya di Desember semua sehingga Menteri Keuangan marah-marah. Ya. Kok ini bertanya uangnya? Silakan. Ini kan kualitatif ya Pak? Iya. Nah ini yang masukin di sini tuh scoringnya kan Pak atau? Kan kita yang memberikan nilai ya. Jadi kualitatif itu kita kuantitatifkan. Kalau di quality rating disebutnya skor. Tapi di sini kita mengkuantitatifkan data kualitatif. Makanya biasanya ya, untuk penelitian kuantitatif jangan banyak-banyak data kualitatif. Maksimal 1 aja deh. Jadi rugi kita melakukan analisis kuantitatif, tapi datanya semua kualitatif. Tapi kalau untuk ilmu ekonomi, yang ilmu sosial, pasti banyak data kualitatifnya. Tapi kalau untuk data-data eksak, gitu ya, nggak akan ada kualitatifnya yang kita kuantitatifkan. Tapi kalau untuk ilmu sosial, makanya disebut ini ekonometri, gitu ya, ekonomi dan statistik, gitu. Ekonometri pelajarannya. Ilmunya sosial, tapi kita jadikan eksak. Maka sebelum belajar ini biasanya kita belajar matematika ekonomi, kita belajar statistik, masuklah ke sini. Ini kan kita potong, langsung belajar di sini. Yang itu kita nggak belajar. Gitu ya. Ya Pak, makasih Pak. Iya. Yang lain ada yang mau bertanya? Ini mohon maaf lewat waktunya nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya sangat berharap sih untuk kebaikan ujian ya teman-teman sebenarnya ya, bukan untuk saya. Untuk minggu depan, saya berharap ini sudah selesai ya teman-teman. Sehingga nanti tinggal kita bisa evaluasi, terus kita masuk ke evaluasi ASR aja. Ya, kalau ini sudah oke, saya senang sekali nanti. Nggak ada yang salah lagi di dalam ujian. Ya, bisa dipahami, teman-teman? Baik, Pak. Oke, ya. Ya, kalau nggak ada lagi, saya kira untuk hari ini cukup. Ya, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, ini saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.